Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Lalu apa pertimbangannya dan layakkah penyempatan gelar itu? Akan kita bahas bersama Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih. Lalu ada juga pengusul gelar pahlawan untuk Soeharto Bambang Sadono, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat malam Ibu dan juga Bapak. Selamat malam. Ya, saya ke Bu Dirjen dulu. Bu Dirjen, proses pengusulannya untuk pengajuan pahlawan nasional Pak Soeharto ini bagaimana, sejauh mana? Ya, baik. Memang saat ini kami di Kementerian Sosial menerima usulan-usulan terkait dengan calon pahlawan nasional dari berbagai daerah tentunya. Baik itu usulan yang langsung dari masyarakat, organisasi, tetapi tentunya ada prosedur yang memang harus ditempuh. Yang pertama tentunya usulan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan kajian, mendapatkan melalui seminar, melalui tim TP2GD atau tim peneliti pengkaji gelar daerah di tingkat kabupaten. Nah, pada saat sudah dilakukan seminar, sudah dilakukan oleh kajian oleh para praktisi, sejarawan, budayawan, dan juga mungkin tim peneliti, ini akan diajukan kembali di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi pun dilakukan kembali tim pengkajian dari TP2GD di tingkat provinsi, kemudian baru diajukan kepada Kementerian Sosial. Kami di Kementerian Sosial tentunya juga sudah membentuk tim TP2GP ataupun tim peneliti pengkaji gelar tingkat pusat. Nah, terkait dengan usulan calon pahlawan nasional ini, memang salah satunya ada mantan Presiden Soeharto dan Gus Dur. Terkait dengan Soeharto itu sendiri, memang sudah pernah diusulkan di tahun 2010 dan 2015. Dari hasil tim TP2GP tentunya secara normatif Pak Harto ini sendiri sebenarnya sudah memenuhi syarat, baik itu syarat khusus maupun syarat secara umum. Seperti itu. Dan tahun 2025 tentunya ini tidak perlu memang dilakukan pengkajian, tidak perlu diusulkan kembali dari tingkat kabupaten dan provinsi, tetapi tetap akan dilakukan pengkajian dari tingkat pusat ataupun kami di Kementerian Sosial. Oke, saya ingin lebih rinci lagi Ibu Dirjen. Sebenarnya kriteria spesifik. Halo? Ya, Bu Dirjen bisa dengar suara saya? Ya, sepertinya ada kendala komunikasi. Kalau begitu saya ke Pak. Halo? Ya, bisa dengar suara saya Bu Dirjen? Ya, sepertinya ada kendala komunikasi. Nanti kita perbaiki dulu sambungan komunikasinya dengan kami. Saya sementara ini ke Pak Bambang dulu ya. Pak Bambang, bisa dengar suara saya ya? Silakan. Ya. Oke. Ya. Pak Bambang, yang jadi yang jadi alasan utama ini kan sebenarnya pernah diusulkan Pak Harto ini, tapi gagal karena dulu ada tap MPR. Nah, sekarang yang mendorong Pak Bambang untuk mengusulkan kembali itu apa sebenarnya sih? Iya. Baik, pertama saya harus disclaimer bahwa Bambang Sadono Center ini bukan semata-mata saya. Mungkin ada teman-teman saya yang membuat itu, dan mungkin karena mereka tahu kira-kira pikiran saya sama seperti itu, ya. Jadi saya mendukung Pak Harto, Presiden Soeharto untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, kalau ditanya alasannya apa, saya orang atau background saya adalah seorang wartawan. Jadi saya mewawancarai banyak tokoh mengenai Pak Harto. Memang waktu itu tidak ditujukan untuk kepentingan ini. Jadi salah satu pertama misalnya saya wawancara dengan Profesor Dr. Jimli Asidiki. Ya. Kita sudah tahu semua kredibilitas beliau. Beliau mengatakan begini, jangan pernah meremehkan Pak Harto. Karena Pak Harto ini secara fundamental itu meletakkan teknokrasi pembangunan yang memang luar biasa. Ya. Buktinya apa? Buktinya adalah perencanaan pembangunan melalui GBHN, kemudian diterjemahkan menjadi pembangunan 5 tahun secara bertahap. Itu dari Pak Jimli. Nah, kemudian hasilnya apa? Saya mewawancarai Pak Dr. Teras Narang. Beliau adalah mantan gubernur Kalimantan Tengah dan pernah menjadi anggota DPR RI dan sekarang menjadi anggota DPD RI. Beliau mengatakan peran Pak Harto luar biasa di daerah-daerah, terutama ketika menginisiasi adanya puskesmas yang sampai sekarang ada, kemudian SD Impres.
Kemudian juga di pertanian, yang akhirnya buahnya adalah swasembada pangan tahun 1984. Nah, kemudian dilengkapi satu lagi oleh Pak Kwek Kian Gi yang pernah menjadi Menteri Bappenas kita, beliau mengatakan ada sesuatu yang sangat fundamental yang diinisiasi oleh Pak Harto, itu strategi kependudukan yang kemudian dilaksanakan dengan transmigrasi dan keluarga berencana yang Indonesia sempat terkenal di seluruh dunia program keluarga berencananya. Itu taruhlah itu Pak Bambang sebagian besar juga dari sumbangsihnya Presiden kedua Soeharto untuk negara dan juga untuk rakyat Indonesia. Tapi di sisi lain terjadi juga banyak kejahatan negara terhadap warga negara. Nah, selain itu marak kasus korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini juga dikhawatirkan jika ini diberi gelar pahlawan, maka akan ada upaya lain menghentikan kasus penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat karena sosok kontroversial justru mendapat gelar pahlawan. Ini kritikan dari aktivis HAM. Bagaimana Anda menjawab kritik ini? Ya gini, jadi kalau di sisi yang banyak hal yang baik yang dilakukan itu, kemudian ada kekurangan, ada kesalahan, ada itu Pak Harto memimpin cukup lama, 32 tahun, jadi banyak yang baik, mungkin juga banyak yang kurang. Nah, tentu saja ini silahkan solusi-solusi yang dibutuhkan seperti apa, tetapi ini tidak bisa menafikan bahwa Pak Harto banyak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa ini, dan saya kira layak sebagai kepala negara yang kemudian diberi anugerah pahlawan nasional. Dan saya melihat tidak hanya Pak Harto, semua. Jadi misalnya ada Gus Dur, mungkin Pak Habibie, nanti juga presiden-presiden yang berikutnya. Saya kalau gitu ke Bung Usman. Bung Usman, tadi Anda juga sudah mendengar sama-sama dari penjelasan dari Pak Bambang. Apakah memang bisa terhapus begitu saja dengan jasa-jasa Pak Harto yang lain ketika ada kejahatan negara yang lain seperti korupsi, kolusi, nepotisme, belum lagi pelanggaran HAM? Apakah yang dipaparkan oleh Pak Bambang tadi bisa menghapus itu semua? Bung Usman, mohon maaf, suara Anda belum kami bisa dengar, mungkin masih di mute. Baik, silakan. Jawabannya tidak bisa. Orang-orang yang disebut Pak Bambang tadi, ya, Pak Kwek, Pak Ras, itu semua politisi-politisi yang ketika itu hanya segelintir orang yang seharusnya dilihat secara kolektif, di mana DPR dan MPR pada tahun 98 memutuskan secara paripurna bahwa mantan Presiden Soeharto harus diadili karena penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah yang dituangkan di dalam ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998. Persis ketetapan inilah yang menjadi kendala normatif bertahun-tahun ketika ada usulan penetapan pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Ketika TAP itu sudah dihapus. Kendala normatif ini dihapus dengan cara yang tidak benar. TAP MPR diputuskan secara paripurna, dibahas dengan melibatkan partisipasi masyarakat, tetapi dirubah hanya karena permintaan Partai Golkar pada pertengahan September tahun lalu. Dalam waktu 1 pekan diputuskan oleh pimpinan paripurna, pimpinan MPR untuk dihapuskan dari TAP MPR 98. Itu salah secara hukum, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu kendala normatif itu tetap ada, dan dengan kata lain tidak cukup untuk mengatakan Soeharto layak sebagai pahlawan nasional. Yang kedua, jangan lupa seorang pahlawan nasional paling tidak memenuhi 3 kriteria sekaligus. Yang pertama, pernah memperjuangkan kemerdekaan, dan yang kedua, tidak pernah mengkompromikan nilai-nilai idealisme kebangsaan kepada musuh, misalnya kepada kekuatan imperialisme atau kolonialisme atau kapitalisme internasional. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintahan itu ditempuh dengan pengambil alihan kekuasaan secara militer yang disebut oleh para sarjana sebagai kudeta militer, dan tidak menyediakan ruang demokratis selama pemerintahannya. Itulah yang disebut-sebut oleh Kontras sebagai berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, atau yang disebut oleh serikat-serikat jurnalis seperti AJI adalah pemberitaan pers di masa pemerintahan Soeharto. Indonesia menjadi negara otoriter di bawah kepemimpinannya. Secara ekonomi, Indonesia
menjadi negara yang dikendalikan oleh investor asing, terutama oleh investor dari Amerika, di bawah kepemimpinannya. Tidak ada lagi kedaulatan ekonomi, kedaulatan nasional. Oke, baik. Saya kembali sapa Ibu Dirjen. Bu Mira, bisa dengar suara saya? Ketika itu, dan Indonesia memiliki masa-masa itu, bahkan baik. PBB pernah menunjukkan ada aset-aset negara yang... Suara Anda belakang ini juga terputus-putus, Bung Usman. Mungkin kita akan perbaiki dulu sambungan komunikasinya. Kita akan ke Bu Dirjen. Saya akan coba sapa lagi Bu Dirjen. Bu Dirjen, Bu Mira, bisa dengar suara saya? Iya, silakan, terdengar. Baik, Bu Mira, tadi Bung Usman sudah mengutarakan ada beberapa kriteria sebenarnya yang harus dipenuhi untuk menjadi pahlawan nasional. Saya ingin menanyakan juga kriteria spesifik yang harus dipenuhi seseorang untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional. Ini kan ada aturannya, Peraturan Menteri Sosial nomor 15 tahun 2012 kalau saya tidak salah. Ada kriteria spesifik itu tadi sudah sesuaikah dengan apa yang dikatakan oleh Bung Usman tadi? Ya, kalau di kita sesuai dengan Pasal 25 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu terkait dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang memang bisa dijadikan atau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kalau untuk syarat umumnya tentu adalah mereka adalah WNI. Yang kedua adalah tentunya memiliki integritas ataupun moral dan keteladanan, berjasa dan terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, serta setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Kemudian terkait dengan syarat khusus tentunya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata dan juga mempunyai prestasi atau karya yang memang berdampak luas kepada bangsa dan negara. Kemudian tidak menyerah kepada musuh, pernah melahirkan gagasan-gagasan yang cukup besar, pernah juga menghasilkan karya besar dan memiliki konsistensi dan jiwa semangat kebangsaan. Artinya kalau untuk Pak Harto sendiri memang di tahun 2010 dan 2015 dari hasil TP2GP ini memang memenuhi persyaratan tersebut. Tetapi untuk di tahun 2025 ini tentunya akan kami kaji lagi dan pro dan kontra tentunya ada. Dan Kementerian Sosial tentunya akan mendengarkan dan juga tentunya akan menjadi pertimbangan bagi tim TP2GP. Dalam penentuan calon pahlawan nasional. Tetapi prinsipnya adalah semua usulan daripada calon pahlawan nasional ini tentunya mempunyai peluang mempunyai peluang untuk menjadi pahlawan nasional. Ya, kembali ke pro dan kontra. Pro dan kontra yang juga sudah calon pahlawan nasional. Baik, Bu Mira, terkait pro dan kontra yang Ibu juga sudah sadari itu. Bagaimana kemudian juga Kementerian Sosial menangani potensi polarisasi masyarakat akibat pro dan kontra ini, akibat usulan ini? Adakah sudah ada plan untuk mengantisipasi hal itu? Ya, semua ini kan kami sudah dari Kementerian Sosial sudah membentuk tim tersebut ya. Tim yang terdiri dari sejarawan, budayawan dan sebagainya. Tentunya tim inilah yang nanti akan bekerja, tim ini nantinya akan melakukan pengkajian seperti itu. Baru kemudian disampaikan kepada Menteri Sosial dan Menteri Sosial akan mengusulkan kepada Presiden melalui gelar tanda kehormatan, dan di gelar tanda kehormatan pun tentu akan dilakukan pengkajian kembali seperti itu. Kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, Anda juga pernah meliput, Anda mengatakan tadi ya beberapa hal tentang Pak Harto begitu. Anda mengenal sosok Soeharto dengan kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya untuk negara. Tapi dengan mempertimbangkan beberapa hal yang tadi diutarakan Bung Usman yang tidak kalau menurut Bung Usman tidak bisa menghapuskan serta-merta menghapuskan jasa-jasa yang sudah beliau lakukan. Bagaimana respons Anda soal ini? Ya, saya kira Pak Usman dengan saya ini ilmunya sama, ilmunya hukum ya. Jadi apalagi hukum positif. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih mana sidang MPR yang cocok dengan kita, mana yang enggak, gitu nggak boleh. Pak Harto itu resmi diangkat oleh MPR, baik ketika menjadi pejabat presiden maupun ketika menjadi presiden. Nah, itu MPR. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa ada ketentuan MPR yang mempersoalkan Pak Harto. Kemudian dicabut oleh MPR juga. Perkara kita nggak setuju prosesnya, pro dan kontra. Tapi secara hukum positif itu akan berlaku. Jadi inilah yang juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah, bahwa perbedaan pendapat pasti ada. Tetapi itu bukan berarti tidak ada jalan keluar yang bisa kita artinya, dan saya
Artinya Anda sebagai pengusul bisa juga menyeimbangkan prestasi Soeharto dengan catatan kelamnya dan bersedia untuk berdialog dengan orang-orang yang kontra terhadap hal ini, begitu? Iya, pasti. Saya mau mengutip lagi pernyataan Pak Jaya Suprana yang pernah saya wawancarai. Beliau mengatakan begini, Pak Harto itu orang Jawa yang sangat menjunjung tinggi ajaran-ajaran Jawa, yaitu untuk menghormati para leluhur, para senior yang kemudian dikenal dengan mikul dhuwur mendem jero. Nah, itu Pak Jaya Suprana itu mengatakan semacam itu. Nah, juga kemudian saya mewawancarai Pak Siswono yang kita pernah kenal, beliau pernah menjadi menteri, beliau mengatakan begini, saya dipanggil Pak Harto 2 kali. Pertama diminta memugar makam Bung Karno. Buatlah makam Bung Karno itu sedemikian rupa, megah, sesuai dengan marwah beliau sebagai proklamator bangsa. Itu perintah Pak Harto. Kemudian yang kedua dipanggil lagi untuk memugar makam Bung Hatta. Jadi artinya bahwa dari segi karakter itu juga ada hal-hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Saya kira itu. Oke, Bung Usman, saya ingin bertanya soal perspektif agak lain dari yang sebelumnya nih. Anda melihat ada motif politik dari usulan ini? Saya kira itu kental motif politik, karena memang kalau kita tinjau dari pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR, jadi bukan pencabutan TAP MPR nomor 98, tetapi penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR. Prosesnya itu berlangsung hanya dalam 1 pekan. Jadi perubahan ketetapan MPR dilakukan dalam 1 pekan, itu sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang baik. Apalagi ini menyangkut TAP MPR. TAP MPR itu ketentuan peraturan perundang-undangan tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, kalaupun ada undang-undang, misalnya tadi Bu Mira menyebut Undang-Undang nomor 2009, dia tidak bisa mengesampingkan TAP MPR. Itu sebabnya bertahun-tahun terkendala dan baru setelah TAP MPR itu dirubah. Kenapa? Karena ada prinsip hukum lex superiori derogat legi inferiori. Undang-undang yang lebih tinggi itu mengatasi undang-undang yang lebih rendah. Katakanlah kita pakai undang-undang yang disebut Ibu Mira. Tadi ada kata-kata orang yang punya integritas. Orang yang memberikan keteladanan. Soeharto itu statusnya ketika meninggal dunia masih berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi senilai 419 juta dolar. Dan proses hukumnya berhenti bukan karena tidak ada bukti. Proses hukumnya berhenti bukan karena peristiwa yang diusut bukan merupakan tindak pidana. Karena Kejaksaan Agung ketika itu menjelaskan mereka masih yakin bukti-buktinya ada, mereka juga masih yakin penyalahgunaan uang yang ada di dalam yayasan-yayasan itu, ada 7 jumlahnya yayasan, itu merupakan tindak pidana korupsi. Orang yang dalam status akhirnya berstatus sebagai tersangka, apakah layak ditetapkan sebagai pahlawan nasional? Sebelum ada orang mengatakan atau tidak pernah terbukti, ilustrasinya sederhana. Kalau ada orang baru korupsi tadi malam, hari ini baru ditetapkan sebagai tersangka, sorenya meninggal sehingga tidak pernah bisa dibawa ke pengadilan, sulit kita mengatakan apakah ia pernah terbukti bersalah atau tidak. Tetapi proses hukum terakhir ketika ia masih hidup, masih menetapkan dirinya sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Yang kedua, meskipun ia meninggal dunia, dan karena meninggal dunia, maka status tanggung jawab pidananya itu gugur menurut KUHP, hukum masih tetap ditegakkan oleh pemerintah ketika itu dengan melakukan gugatan hukum melalui Kejaksaan Agung terhadap 7 yayasannya. Jadi saya kira status terakhir itu tidak mencerminkan integritas seorang pemimpin, integritas keteladanan dari seorang mantan Presiden Soeharto. Usman, berarti Anda melihat apa dampak politisnya dan dampak psikologisnya bagi korban yang menjadi korban kekerasan HAM di masa lalu di era Presiden Soeharto misalnya? Mereka akan merasa perjuangan anak-anak mahasiswa reformasi dikhianati. Tahu MPR tahun 98 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme itu adalah hasil perjuangan darah dan air mata dari mereka para mahasiswa yang gugur di dalam tragedi Trisakti, dalam tragedi Semanggi I, dan tragedi Semanggi II. Karena itu sudah pasti secara psikologi mengecewakan mereka. Dan secara historik, secara politik, sejarah, ini adalah pemutarbalikan fakta sejarah. Baik, ya saya sebelum ke Ibu Mira terakhir, saya ke Pak Bambang lagi. Pak Bambang, apa betul ada motif politik dan apa yang Anda harapkan dari motif politik kalau memang ada?
Ya, begini, kalau tafsir itu selalu bisa aja. Ada motif politik, ada motif ekonomi, ada motif kultural, dan sebagainya. Itu sesuai tafsir masing-masing. Nah, saya yang ingin meluruskan lagi adalah bahwa Pak Osman sama saya ini ilmunya sama. Ilmunya hukum, hukum positif. Jadi kita diajari juga bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai peradilan memutuskan dengan kekuatan yang tetap yang tidak bisa diprotes lagi. Nah, inilah saya kira yang harus menjadi pegangan pemerintah, karena kalau pemerintah berpegangan pada dugaan, kepada argumentasi yang tidak jelas, nanti ganti pemerintah yang diprotes. Oke, baik. Terakhir saya ke Bu Mira. Oke, ada tanggapan sedikit, silakan Bung Usman singkat. Ya, saya tidak mengatakan Soeharto bersalah, karena bersalah tidaknya seseorang, termasuk Soeharto, itu adalah wewenang pengadilan. Saya mengatakan status Soeharto masih berstatus sebagai tersangka dan terdakwa. Yang tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya bukan karena tidak ada bukti, bukan karena peristiwa yang diusut merupakan bukan tindak pidana, melainkan karena kondisi kesehatan. Jadi, ya, Bung Usman, sepertinya terkendala kembali komunikasi dari Bung Usman. Baik, saya terakhir ke Ibu Mira kalau begitu. Bu Mira, bagaimana Kementerian Sosial juga memastikan bahwa usulan ini tidak dianggap sebagai upaya pemutihan sejarah atau pengaburan sejarah lah, seperti yang dikatakan oleh Bung Usman juga, yang dikhawatirkan oleh sejumlah aktivis hak asasi manusia, Bu Mira? Ya, tentunya tim ini yang memang mereka mempunyai latar belakang yang memang profesional ya, dari sejarawan, budayawan, dan sebagainya tadi saya sebutkan. Tentunya mereka akan melakukan pengkajian betul-betul. Jadi memang semua usulan calon pahlawan nasional saat ini sedang berproses. Ini masih sangat awal, artinya baru masuk semua permohonan. Kemudian nanti kami akan melakukan pembahasan terlebih dahulu. Kemudian plenonya juga ini masih punya waktu yang cukup panjang. Biasanya adalah di sekitar bulan Agustus sampai Juli maupun Agustus mungkin ya. Itu baru bisa selesai untuk rapat daripada tim di tingkat pusat. Seperti itu. Oke, sekarang masih dimoderasi oleh Kementerian Sosial usulan ini, sehingga nanti kita ikuti prosesnya lebih lanjut ke depan. Terima kasih Ibu Mira, lalu Pak Bambang, ya, juga sama-sama. Bung Usman telah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih.